Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dean Farul Rehan dari kelas Bisnis Internasional A12. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan budaya dalam bisnis bisnis internasional itu sendiri. Dengan nomor NPM saya yaitu 190, 120, 174. Bisa di next. Apa sih budaya, kultur, perbedaan budaya, kultur, apa sih perbedaan antara budaya sama kultur? Sebenarnya budaya sama kultur ini nggak ada perbedaan, hampir sama. Mungkin bisa di next untuk penjelasan lebih lanjutnya. Nah, di sini ada beberapa penjelasan tentang apa sih budaya dari dua tokoh, dua dua ilmuwan. Yang pertama menurut Griffin dan Michael tahun 2015, yaitu budaya adalah kumpulan nilai, keyakinan, perilaku, adat kebiasaan, dan sikap yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Lalu yang kedua menurut Paul. Menurut Paul, budaya adalah gabungan kepercayaan, peraturan, teknik, lembaga, dan artefak yang menggambarkan karakteristik populasi manusia. Dari dua penjelasan ilmuwan di sini bisa kita tarik ulur, yaitu budaya merupakan suatu nilai-nilai, keyakinan, pola perilaku yang dimiliki pola perilaku dan adat istiadat yang dimiliki oleh suatu individu atau kelompok yang membedakan antara suatu individu tersebut dengan suatu individu yang lain. Bisa di next. Apakah dalam satu negara hanya terdapat satu kultur? Jawabannya tidak. Dalam satu negara pasti adanya masuk kultur. Subculture. Subculture sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki perilaku atau kepercayaan yang berbeda dengan kebudayaan yang mereka. Asal-usul kultur. Asal-usul kultur di sini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu geografi, yang kedua teknologi dan ekonomi politik, yang ketiga institusi sosial, yang keempat agama, yang kelima teman sebaya, yang terakhir itu sejarah. Next. Mungkin bisa langsung masuk ke geografi. Asal-usul kultur itu kenapa sih uh, dari geografi sendiri? Geografi, pada dasarnya geografi antara satu negara dan satu lainnya itu bisa menciptakan kultur yang berbeda. Contohnya uh, di daerah negara yang dingin seperti Swiss atau Swedia, ataupun di Antartika, mereka menggunakan baju berkulit tebal untuk melindungi hawa dingin. Nah, sedangkan kalau yang dicontoh di Indonesia sendiri nggak ada sama sekali orang menggunakan baju tebal karena hmm, Indonesia sendiri tidak ada musim atau hawa dingin karena Indonesia terletak di garis khatulistiwa di mana hanya terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jadi otomatis di Indonesia sendiri pun tidak pernah memakai baju dengan berbahan kulit tebal. Lalu yang kedua contohnya yaitu hmm, pola makan antara negara Eropa dan negara Asia. Kalau negara Eropa kan cenderung terdapat banyak musim dan eh, makanan orang Eropa itu lebih cenderung ke gandum. Nah, sedangkan kalau di Asia itu rata-rata orang orang Asia itu memakan bukan gandum, melainkan dengan nasi. Bisa di next. Lalu yang kedua yaitu teknologi dan ekonomi politik. Teknologi dan munculnya teknologi dan ekonomi politik juga bisa mempengaruhi kultur. Contohnya seperti ekonomi di Indonesia sendiri merupakan ekonomi yang bukan ekonomi yang non liberalis dan non uh, non non yang non non ekonomi non pusat. Jadi Indonesia ini untuk ekonominya sendiri itu masih ada unsur campur tangan pemerintah gitu. Untuk Eropa, contoh kasus yang di Eropa, untuk ekonominya sendiri, ekonomi Eropa ataupun Amerika, ekonomi Eropa atau Amerika ini lebih cenderung ke ekonomi yang liberalis. Jadi dari situ kita tarik ulur, ekonomi juga mempengaruhi kultur itu sendiri. Untuk itu yang kedua itu teknologi. Bisa untuk teknologi sendiri bisa kita contoh itu yaitu negara Jepang, di mana negara Jepang dalam memanfaatkan teknologinya itu sebaik mungkin. Kenapa? Di negara Jepang menggunakan teknologi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Sedangkan misalnya contoh di Indonesia sendiri hmm, memang benar bahwa teknologinya mempermudah pekerjaan manusia. Cuma sedangkan kalau Indonesia dengan adanya teknologi ini sendiri bisa
orang-orang di Indonesia ini lebih cenderung ke malas atau tidak bisa berinteraksi lebih. Nah, sedangkan kalau orang Jepang tuh lebih giat dengan adanya teknologi ini, mereka cenderung berpikir keras untuk menyiapkan teknologi karena di sana di Jepang lebih ke kekurangan tenaga sumber daya gitu. Jadi dari teknologi ini sendiri bisa menciptakan kultur yang berbeda. Bisa di next. Lalu yang ketiga ada institusi sosial. Eh, Institusi sosial juga bisa mempengaruhi kultur itu sendiri. Contohnya pada tahun 2000 mungkin ya 2000 atau 90-an itu ada untuk institusi sosial ini bukan hanya tentang lembaga-lembaga yang ada di suatu negara tersebut, tapi hmm, tapi juga bisa tentang eh, tentang perkumpulan masyarakat itu sendiri. Contohnya di Amerika pada tahun 2000 atau 1990 itu di mana era-eranya hip hop itu lagi berkembang. Jadi seluruh seluruh ya mungkin ya seluruh Amerika itu jadi lebih mengikuti tren dari hip hop itu sendiri. Sedangkan mungkin kalau di Indonesia itu tahun berapa itu ya? Tahun 70-an itu mungkin di mana tahun 70 itu banyak muncul grup band rock, grup band rock terkenal. Jadi para anak muda remaja pada saat tahun 70-an itu mengikuti sebenarnya bukan mengikuti apa ya meniru gaya meniru gaya hidup. Jadi meniru apa itu namanya, meniru cara berpakaian, meniru cara mereka bicara, mungkin meniru hobi-hobi mereka gitu. Jadi untuk institusi sosial sendiri setiap negara pun berbeda-beda tergantung pada zamannya. Seperti di Amerika ini tahun 2000 1990 itu eranya hip hop. Jadi era pada saat itu banyak orang itu lebih suka mendengarkan hip hop dan vibes, apa itu namanya, kegiatan adaptasi mereka itu sesuai dengan hip hop. Sedangkan kalau Indonesia tahun 70 itu di mana banyak muncul band-band rock. Jadi cara para remaja tahun 70 itu cara berpenampilan remaja tahun 70 itu bisa mengikuti zaman, mengikuti era di mana tren tersebut mulai tersebar kemana-mana gitu. Bisa di next. Untuk agama sendiri juga bisa mempengaruhi kultur itu sendiri. Khususnya contoh di penggunaan sarung di Indonesia dengan di Timur Tengah. Penggunaan sarung di Indonesia ini khususnya agama Islam ya. Kalau penggunaan sarung di Indonesia dalam agama Islam itu biasanya untuk beribadah. Itu. Sedangkan kalau misalnya di kayak Timur Tengah, Arab Saudi dan kawan-kawan gitu, penggunaan sarung itu digunakan setelah melakukan hubungan badan. Agama pun juga bisa mengalir kultur antara satu negara dan satu negara yang lainnya. Next. Lalu yang kelima ini ada teman sebaya. Habis itu teman sebaya juga bisa mempengaruhi kultur itu sendiri. Tuh. Lalu yang keenam, lalu yang ke lalu yang keenam yang terakhir yaitu sejarah. Sejarah juga bisa mempengaruhi kultur itu sendiri. Contohnya yang digambarnya adalah peristiwa 11 September 2006 kalau nggak salah, di mana pesawat menubruk gedung World Trade Center di Amerika. Nah, pada saat itu setelah adanya peristiwa itu orang-orang Amerika itu lebih cenderung ke bukan iya lebih tidak suka kepada umat Muslim. Jadi ibarat anti Muslim gitu. Kenapa? Karena adanya kasus-peristiwa tersebut. Gitu. Lalu contoh kedua itu yaitu hmm, kasus korupsi di Indonesia sendiri. Kasus korupsi di Indonesia sendiri itu sebenarnya udah dari zaman nenek moyang ketika zaman Belanda, di mana pada zaman Belanda sendiri itu kenapa
Indonesia di sejarah-sejarah diceritakan Kak Romusa dan kawan Romusa kerja paksa dan kawan dan lain-lain itu diceritakan bahwa buruh-buruhnya itu tidak dikasih makan. Sebenarnya tidak. Itu kalau menurut sejarah asli itu sebenarnya sudah dikasih upah oleh Belanda, tetapi dikorupsi oleh para bupati-bupati yang mempekerjakan buruh-buruh tersebut. Jadi sejarah juga mempengaruhi kultur. Sejarah juga mempengaruhi kultur, khususnya di Indonesia ini. Jadi dari zaman dulu sampai zaman sekarang, korupsi di Indonesia masih menjadi momok karena sudah dari zaman dulu sudah dipelihara untuk korupsi. Bisa di next. Kultur juga bisa mempengaruhi fungsi-fungsi manajemen. Yang itu yang pertama pemasaran, yang kedua sumber daya, yang ketiga produksi dan keuangan. Pemasaran, kultur juga bisa mempengaruhi pemasaran. Kenapa? Dengan adanya kultur, jadi proses pemasaran mungkin di antara negara dengan kota yang lain, kota yang satu dengan kota yang lain itu berbeda. Hmm. Jadi untuk pemasaran sendiri ini bagaimana cara kita, cara pendekatan dengan pasar disesuaikan dengan kondisi kondisi masing-masing. Jadi misal antara kota A sama kota B, ataupun negara A sama negara B, itu pasti punya cara pendekatan yang berbeda-beda. Tuh. Lalu yang kedua, sumber daya manusia. Kultur juga bisa mempengaruhi sumber daya manusia itu sendiri. Kenapa? Hmm, eh, karena contoh-contoh kultur bisa mempengaruhi sumber daya manusia itu sendiri. Contohnya di Jepang. Di Jepang kenapa orang-orangnya mempunyai etos kerja lebih tinggi daripada negara-negara Asia lainnya khususnya Indonesia. Karena dikarenakan di Jepang ini mempunyai rasa malu yang sangat tinggi dan punya prinsip kerja keras yang lebih tinggi daripada orang-orang pada umumnya. Jadi jangan heran kenapa di Jepang meskipun sumber daya manusianya sedikit, tetapi bisa bersaing, bahkan bisa menjadi apa ya, negara maju. Nah, sedangkan di Indonesia sumber daya manusianya banyak, tapi tidak sekompeten dengan negara Jepang. Karena kan di Indonesia ini lebih cenderung orang-orangnya lebih malas. Jadi sumber daya manusia ini juga berpengaruh, kultur ini juga berpengaruh dari sumber daya manusia ini sendiri. Lalu yang ketiga adalah produksi dan keuangan. Contoh perbedaan kultur di dalam dunia perfilman. Seperti ini di film Zootopia. Film Zootopia ini terlihat mencolok sekali perbedaan perbedaan di dalam dunia perfilman. Contoh yang atas di Amerika ini menggunakan seperti contoh yang di atas ini, Amerika menggunakan ikon hewan. Reporter ini hewannya yaitu berupa rusa. Sedangkan di Cina rusa tersebut eh, diganti dengan panda. Kenapa? Karena kan panda merupakan khas dari negara Cina itu sendiri. Lalu yang kedua ini yaitu nuditas. Hmm, nuditas di negara lain, di tiap negara itu berbeda, khususnya seperti contoh di Amerika dan di daerah di Asia Tengah, di Asia Tengah khususnya. Di Amerika nuditas itu lebih ke vulgar dan belak-belakan terbuka. Nah, sedangkan mungkin di Asia Tengah khususnya Indonesia, Timur Tengah dan lain sebagainya, nuditas ini lebih dilarang. Cuma eh, ada ada pun juga masih ada, cuma untuk di negara-negara Asia Tengah, Timur Tengah ini nuditas itu lebih cenderung dilarang. Jadi tidak sepenuhnya buka-bukaan gitu. Ada peraturan khusus yang melarang untuk nuditas sendiri. Bisa di next. Pengetahuan kultur sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan faktual dan pengetahuan interpretatif. Pengetahuan faktual ini sendiri ibarat pengetahuan cover luarnya saja. Jadi pengetahuan yang hanya bisa kita lihat subjektif ibaratnya. Jadi pengetahuan faktual ini bisa dibedakan lagi menjadi warna, selera atau sifat dan lain-lain. Sedangkan pengetahuan interpretatif itu pengetahuan tentang kultur yang lebih mendalam, di mana pengetahuan interpretatif ini eh, kita dituntut untuk memahami dan menghargai setiap kultur yang ada di negara atau kota kota yang berbeda. Next. Contoh pengetahuan kultur antara pengetahuan faktual dan pengetahuan interpretatif. Pengetahuan faktual, 98% penduduk Meksiko beragama Katolik. Kenapa ini pengetahuan faktual ini dijelaskan secara singkat saja, jadi tidak sampai mendalam. Jadi ibarat
subjektifnya 98% penduduk bersyukur beragama Katolik. Sedangkan untuk pengetahuan interpretatif yaitu pengetahuan eh, pengetahuan lebih dalam dari pengetahuan faktual. Contohnya, eh, nanti kita dituntut untuk memahami makna menjadi Katolik Meksiko dibanding Katolik di negara lain. Begitu. Jadi next. Nah, berikut contoh perbedaan kultur di Arab Saudi dan Indonesia. Dalam kasus hijab, hijab di Indonesia sendiri, kasus untuk hijab, hijab, hijab ini enggak ya seperti yang di foto ini. Jadi Arab Saudi lebih cenderung menggunakan cadar dan menggunakan kain hijab yang berwarna hitam. Sedangkan ke Indonesia dan negara-negara lain itu hijabnya itu bisa berwarna-warni, jadi menyesuaikan selera pengguna hijab tersebut. Bisa di next. Untuk budaya kerja sendiri di Jepang itu ada turnover sendiri itu perbedaan di Indonesia dan Jepang. Ketika kita mau pindah kerja di Jepang, jika mungkin lebih dari 3 kali atau 2 kali itu dianggap kayak berkhianat. Kenapa? Karena loyalitas di Jepang itu sangat tinggi. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri orang semakin lebih banyak pengalaman, itu semakin lebih tidak. Jadi di Indonesia itu lebih nggak masalah untuk sering pindah kerja, apalagi khususnya biasanya anak muda yang baru masuk kerja gitu. Gitu. Jadi perbedaan antara Indonesia dan Jepang itu kelihatan jelas. Kalau di Jepang ini lebih loyalitas, dengan di Indonesia ini lebih mementingkan ke pengalaman. Lalu di istirahat kerja. Yang kedua ada istirahat kerja di Indonesia, di Jepang sendiri ada waktu jam-jam tertentu uh, untuk istirahat. Jadi biasanya di Jepang itu kalau nggak salah ada 2 atau 3 jam jam bagi karyawan untuk istirahat. Jadi jam pertama itu biasanya kok nggak jam 9, jam 10 kok. Lalu yang kedua jam 12, lalu yang ketiga itu biasanya jam 3. Kalau yang ketiga ini biasanya ada atau biasanya jarang sih, jarang diterapkan di perusahaan. Kebanyakan 2 kali istirahat. Itu. Sedangkan di Indonesia sendiri untuk istirahat kerja cuma sekali, yaitu pukul 12. Itu. Lalu yang ketiga itu jam kerja. Jam kerja jam kerja di pada dasarnya jam kerja di Indonesia sama di Jepang itu sama, yaitu 8 jam. Cuma di Jepang ketika sudah selesai kerja mereka pasti akan melembur. Kenapa? Prinsip mereka itu adalah pekerjaan selesai pada hari itu juga. Sedangkan kalau di Indonesia kalau misalnya pekerjaan belum selesai ya bisa dilanjut besok. Sedangkan kalau di Jepang itu pekerjaan apa yang diberikan hari ini harus selesai hari ini. Jadi contoh yang digambar ini 8 jam, 8 jam per hari, jadi 40 jam per minggu, 5 hari kerja. Nah, kebanyakan orang-orang di Jepang itu lebih suka ngelembur, jadi bisa diibaratkan 60 jam per minggu, di mana 8,5 jam untuk 7 hari kerja. Tuh. Untuk tata krama sendiri, tata krama di Jepang ini banyak sekali tata krama, khususnya cara makan. Cara makan ada beberapa cara makan yang kita harus eh, ketika kita ke Jepang kita harus menyesuaikan. Seperti contohnya eh, mengangkat makan dan menyeruput 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 mie misalkan. Nah, menyeruput mie di Jepang itu sebagai tanda, ya bukan mie aja sih sebenarnya, makanan yang lain juga itu sebagai tanda bahwa makanan itu enak. Nah, sedangkan kalau di Indonesia sendiri mengangkat mangkok saja itu sudah dianggap tidak sopan gitu. Lalu hmm, setiap bertemu dengan orang itu pasti harus di Jepang itu ada kata-kata tolong, maaf, dan terima kasih. Lalu tata krama di tempat umum, di Jepang tempat umum sangat banyak, bahkan di restoran itu juga ada aturan-aturan yang nggak boleh nggak boleh. Jadi di restoran tuh ada beberapa yang memang kita harus nggak boleh melanggar aturan aturan sesuai budaya di sana. Lalu yang terakhir adalah tata krama media. Jadi next.
Berikut merupakan penjelasan tentang perbedaan kultur dalam bisnis internasional. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.